Kan data yang kami punya dan kami miliki kan kami juga sudah menyampaikan keberatan ya secara tertulis ya kepada otoritas Filipina dan juga secara verbal di forum Joint Working Group Indonesia Filipina bulan Agustus yang lalu. Dan kami juga sudah menyampaikan ini untuk di follow up dan mengedepankan analisis pendidikan yang mungkin selama ini mungkin tidak begitu valid dan tidak begitu kuat secara konten dan secara substansi. Dan kami juga adalah yang kami punya sudah hadir bersama juga dengan stakeholders ya, pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dalam public hearing ya yang sudah dilakukan yang akan dilakukan pada awal Februari 2021 ya. Jadi tentunya ini kan adalah masalah bagaimana kita mengedepankan komunikasi ya, bagaimana kita mengedepankan objektivitas ya, dan bagaimana kita mendudukan permasalahan ini sesuai dengan porsinya. Tetapi segala mekanisme yang itu sudah kita tunjukkan dari surat keberatan, nanti kita akan adakan public hearing dan seterusnya. Tapi yang pada intinya tentunya kita balik lagi. Semua ini kan berbalik kepada sebuah konsensus kepentingan dan juga bagaimana interest kita, national interest, kepentingan nasional Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki banyak potensi produk apapun ya, kemanapun dan di kawasan manapun ya. Dan jangan lupa Filipina itu kan adalah negara, boleh dibilang negara termasuk negara sahabat kita ya, bagian dari ASEAN, dan justru di sini kita juga menekankan. Jadi approach kita akan berbeda nih Pak Jerry. Ya, kalau saya selalu percaya dan saya selalu berkeyakinan ya bahwa sebagai bagian dari komunitas ASEAN ya, ini juga perlu di-note ya. Kita apalagi ini saya juga ingin tekankan, kita kan baru-baru saja menandatangani RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership 15 November 2020 yang lalu. Nah, di situ kan penekanannya apa sih? Penekanannya adalah kolektivitas, openness, dan juga peningkatan trade yang seharusnya juga bermuara kepada hubungan baik secara bilateral dalam sebuah konsep regional di kawasan Asia Tenggara yang selama ini juga sudah dikedepankan seperti itu. Kita punya ASEAN Way, kita punya ASEAN Values yang selama ini selalu menumbuhkan solidaritas sesama negara ASEAN, dan kita ketahui bersama kan kita tidak pernah ada masalah yang signifikan ya secara bilateral maupun secara regional di kawasan Asia Tenggara khususnya di lingkup ASEAN. Nah, oleh karena itu ya pendekatannya dan juga approach yang mungkin bisa kita lakukan ya sesama negara sahabat, sesama negara ASEAN tentunya akan lebih lebih approachable ya, lebih jelas mengedepankan kolektivitas dan juga tentunya semangat persaudaraan dalam ASEAN itu yang kita tekankan. Karena bagaimanapun juga kita lihat spirit bersamanya apa. Ya, kita lihat spirit bersamanya sebagai bagian dari organisasi yang boleh dibilang ini terbesar loh Pak ya. RCEP itu ini saya ingin tekankan di sini, itu terbesar kedua setelah WTO dari segi size ya. Bahkan tidak hanya 10 negara ASEAN, tapi juga 5 negara non-ASEAN ya, Australia, Selandia Baru, Korea, Jepang, dan Tiongkok. Bayangkan itu negara non-ASEAN segitu attracted-nya kepada ASEAN, kepada kita, di mana Indonesia adalah sebagai negara terbesar di ASEAN, di Asia Tenggara, yang bisa mengedepankan resources-nya. Nah, saya pikir berangkat dari pemahaman dan juga orientasi itu, seharusnya kita bisa melihat itu sebagai satu kesatuan ya, sebagai hal yang bisa digunakan sebagai leverage kita. Bagaimana kita itu sebagai negara yang sama-sama ya, selain di ASEAN juga memiliki banyak kesamaan lah, baik mulai dari segi historisnya, culturalnya, dan juga identitasnya, dan juga spirit kolektivitasnya, dan juga tentu ASEAN Way dan juga ASEAN Values-nya. Nah, tentu saya optimis dan saya berkeyakinan bahwa soal ini bisa diselesaikan dan resolve dengan cepat dan juga dengan baik. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.